Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamsini. Saya dari Prodi Tiawut, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan memaparkan materi tafsir tarbawi, yaitu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang diperuntukkan untuk sekelompok orang yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan berkesinambungan. Di mana pendidikan jasmani yang biasanya diajarkan di PAUD atau di anak usia dini. Dan kita juga harus bisa membiasakan anak-anak didik kita untuk berolahraga secara rutin dan agar tercipta kualitas fisik yang sehat dan seimbang. Ayat di sini yang menerangkan tentang pendidikan jasmani yaitu surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal hisab. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang Talut yang diangkat menjadi raja pertama oleh Tuhan. Di sini menjelaskan bahwa pilihan Tuhan dilaksanakan oleh rakyat, tetapi yang tetap menentukan adalah Tuhan. Kemudian seseorang yang berhak diangkat sebagai seorang pemimpin adalah orang yang bersifat lapang dan mempunyai ilmu pengetahuan dan tentunya juga sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini sehat jasmani yaitu meliputi tubuh yang besar, kuat, dan sehat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ini antara lain yaitu Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani agar nanti lahir manusia yang mampu memimpin, dan dalam dasar kepemimpinan itu adalah unggul dalam segi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan jasmani yang sehat dan kuat. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Surat Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samai alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ilang quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Isi dari ayat ini yaitu seruan Nabi Hud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Nabi Hud itu menyembah berhala, tidak menyembah Allah seperti itu. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat ini adalah kita sebagai pendidik harus bisa menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani pada anak didik kita. Yang kedua, kita sebagai pendidik harus bisa bekerja sama dengan wali murid seperti parenting, yaitu tentang pembinaan kesehatan, khususnya tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita.
Dan jangan lupa pendidikan rohani juga perlu diprioritaskan yang meliputi agama dan akhlak. Seperti itu. Kemudian ayat terakhir yaitu surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini melatar belakangi tentang terjadinya perang Badar, yaitu perang pertama yang terjadi pada umat Islam, di mana kaum kafir Mekah mengalami kekalahan. Dan dipastikan mereka itu pasti akan menyerang balik atau membalas dendam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada umat Islam untuk selalu waspada dalam segala hal, seperti bersiap sedia dalam membentuk kekuatan seperti itu. Dan hal itu terbukti karena setelah kaum kafir Mekah itu kalah, kemudian kaum kafir Mekah itu menyerang kaum muslimin di Madinah, yang kemudian terjadilah perang Uhud seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada umat Islam untuk bersiap sedia di dalam segala hal, seperti membentuk kekuatan seperti soft power, yaitu seperti kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, nasionalisme, bela diri, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini yaitu di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pendidikan kemampuan bela diri dan mempertahankan membangun kesejahteraan. Yang kedua yaitu dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu dunia pendidikan juga berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Intinya seperti ini, kita sebagai pendidik itu harus bisa menanamkan kepada anak didik kita itu untuk mencintai negara kita, hanya seperti itulah. Contoh gampangnya, kita tanamkan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu mencintai negara kita Indonesia, mengenal bendera Indonesia itu warnanya apa, mengenal lambang negara Indonesia itu apa, seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk sendiri nanti dalam kepribadian anak didik kita. Dia nanti akan mengenal bahwa negara kita ini adalah negara Indonesia, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.